Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA, MA, SMK di seluruh tanah air. Berjumpa lagi dengan Guru Cilacap Channel dalam kelas online PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia pada bagian kedua, yaitu tentang organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Nah, seperti kita ketahui, subjek hukum internasional adalah para pihak yang memperoleh hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Organisasi internasional terdiri dari negara-negara atau badan hukum atau badan usaha tergantung dari sifat organisasi tersebut. Nah, selanjutnya peran Indonesia di dalam organisasi internasional yang pertama yaitu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia masuk sebagai anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Peran PBB bagi Indonesia diantaranya: 1. Pada saat agresi militer Belanda ke-1, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara yang membawa para pihak pada perundingan Renville. Peran PBB yang kedua yaitu pada saat agresi militer Belanda kedua, PBB membentuk UNCE yang membawa para pihak pada perundingan Romroyen. Nah, kebalikannya apa peran Indonesia di organisasi PBB? Yang pertama, Indonesia terdaftar dalam lembaga PBB diantaranya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang kedua, Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dengan mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai negara yang mengalami konflik. Yang ketiga, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975, 1995 sampai 1996, dan pada tahun 2007 sampai 2009. Peran Indonesia yang lain yaitu pada saat International Law Commission mengangkat Menlu Mokhtar Kusumaatmadja sebagai anggota International Law Commission tersebut. Nah, selanjutnya peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama yaitu di KTT ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pertama di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 1976. Nah, di sini di KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord berisi program kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, di KTT ini juga dihasilkan prinsip dasar dalam hubungan anggota ASEAN, misalnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri antar negara-negara Asia Tenggara. Terus di KTT yang lain pun Indonesia berperan serta, di antaranya KTT yang ke-9 di Bali juga pada 7 Oktober 2003 menghasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord kedua untuk memperkuat visi ASEAN 2020. Dan di sini juga dihasilkan komunitas ASEAN yang meliputi komunitas keamanan ISC, ekonomi IEC, dan budaya ISCC. Nah, itu beberapa peran Indonesia di dalam ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia di dalam gerakan non-blok. Nah, peran Indonesia dalam gerakan non-blok merupakan
wujud konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, seperti kita ketahui, gerakan non-blok itu dibuat untuk meredakan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Nah, Indonesia patut berbangga karena kita menjadi bagian di dalamnya. Nah, apa saja peran Indonesia di gerakan non-blok? Yang pertama yaitu pada tahun 1992 sampai 1995, selama 3 tahun menjabat ketua gerakan non-blok melalui Jakarta Message. Gerakan ini menitik beratkan pada penguatan ekonomi anggota-anggotanya. Nah, berarti ada aksi jelas di gerakan non-blok di mana anggota-anggota diharapkan untuk saling bekerjasama di bidang ekonomi. Yang kedua, di gerakan ini juga Indonesia berperan dalam menyelesaikan konflik regional di Kamboja, konflik separatis di Moro, dan sengketa Laut Selatan. Siswa sekalian, sampai kepada tahap terakhir di pembahasan kita tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, yaitu tentang perjanjian internasional. Menurut Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Nah, apa kedudukan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional? Ada 2 alasan. Yang pertama, perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena diadakan secara tertulis. Jadi ada bukti fisik secara tertulis bahwa 2 negara atau lebih telah mengadakan suatu perjanjian internasional. Yang kedua, perjanjian internasional mengatur masalah penting dalam hubungan antar subjek hukum internasional. Nah, untuk masalah-masalah penting supaya kuat dituangkan di dalam perjanjian internasional. Nah, siswa sekalian, kita lihat macam-macam perjanjian internasional. Yang pertama, menurut subjeknya, ada perjanjian antar negara, misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang kedua, perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Dan perjanjian antar subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, selanjutnya, perjanjian internasional menurut isinya. Di sini bisa kita lihat ada perjanjian politik. Nah, ini contohnya Fakta Pertahanan NATO. NATO berarti Fakta Pertahanan Atlantik Utara, North Atlantic Treaty Organization. SEATO ini South East Asia Treaty Organization, berarti Fakta Pertahanan Keamanan di Asia Tenggara. Dan ANZUS Australian, New Zealand, United States Treaty Organization, berarti Fakta Pertahanan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Nah, ini contoh perjanjian internasional di bidang politik. Nah, contoh yang kedua, perjanjian ekonomi. Nah, ini perbankan, ekspor impor. Hukum, contohnya status kewarganegaraan atau ekstradisi. Nah, di sini ekstradisi artinya adalah penyerahan seseorang yang melakukan tindak pidana kepada pemerintah negara lain, gitu ya. Terus batas wilayah, contohnya batas alam, laut ekstrateritorial. Nah,
Kesehatan, contohnya penanggulangan epidemi corona. Nah, ini yang sedang marak saat ini. Terus pendidikan, contohnya pertukaran siswa, mahasiswa, dan guru. Nah, perjanjian menurut fungsinya kita lihat, yaitu perjanjian yang membentuk hukum atau law making treaties, yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Contoh, Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Nah, Konvensi Wina ini tentang hubungan diplomatik pasti menyangkut banyak negara atau multilateral. Selanjutnya, perjanjian yang bersifat khusus atau treaty contract, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja. Contohnya, perjanjian RI-REC tahun 1955 tentang kewarganegaraan. Siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita tentang perjanjian. Macam-macam perjanjian menurut tahapannya. Kita lihat ada dua. Yang pertama yaitu perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Yang kedua, perjanjian yang bersifat sederhana, hanya melalui tahapan perundingan dan penandatanganan. Menurut jumlah pesertanya, kita melihat perjanjian internasional itu ada perjanjian bilateral, yaitu perjanjian oleh dua negara atau dua pihak. Contohnya perjanjian ekstradisi dengan Malaysia pada tahun 1974. Nah, pada perjanjian ini Indonesia dan Malaysia bertukar-menukar tersangka dalam suatu tindak pidana. Misalnya ada seorang warga negara Malaysia melakukan tindak pidana di Indonesia, maka pemerintah Malaysia bisa mendatangkan, atau sebaliknya kalau itu terjadi pada warga negara Indonesia di Malaysia. Terus yang kedua, perjanjian multilateral, yaitu perjanjian oleh banyak pihak atau negara. Contohnya di Konvensi Wina tahun 1958 tentang hukum laut, atau di Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang pelindungan korban perang. Nah, kita lihat apa saja tahapan perjanjian internasional itu. Yang pertama yaitu tahap perundingan atau negotiation. Pada tahap ini dilakukan penjajakan oleh pejabat dengan surat kuasa penuh. Nah, atau oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar negeri atau duta besar dari suatu negara. Tahap kedua yaitu penandatanganan atau signature dalam perjanjian multilateral yang dilakukan oleh menteri atau kepala pemerintahan. Perjanjian dianggap sah apabila 2/3 suara memberikan dukungan. Dan tahap ketiga, pengesahan atau ratification. Untuk mendapat pengesahan, suatu perjanjian harus mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang di suatu negara. Nah, penjelasan tentang pengesahan atau ratification adalah sebagai berikut. Ada 3 macam ratifikasi. Yang pertama yaitu ratifikasi atau pengesahan oleh badan eksekutif. Biasanya dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan yang otoriter. Nah, raja absolut atau pemerintahan yang otoriter biasanya tidak meminta persetujuan dari badan legislatif. Yang kedua, ratifikasi oleh badan legislatif, yang hal ini jarang dilakukan. Dan yang ketiga, ratifikasi campuran oleh badan eksekutif dan legislatif atau pemerintah dan DPR. Hal ini yang paling banyak dilakukan, seperti halnya di negara Indonesia. Di negara kita, suatu perjanjian yang penting, mendesak, dan menyangkut masyarakat banyak, itu diratifikasi oleh badan eksekutif dan legislatif, yaitu oleh pemerintah dan DPR.
Nah, yang terakhir dari pembahasan kita yaitu tentang berlakunya suatu perjanjian internasional. Suatu perjanjian internasional akan berlaku apabila satu, pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. Jadi ada tanggal di mana perjanjian berlaku. Yang kedua, pada saat peserta mengikatkan diri melalui penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta, pernyataan menerima, atau pertukaran naskah. Oke, siswa sekalian, demikian pembahasan kita tentang peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia.